Halo teman-teman muda, selamat datang dan selamat jumpa di ruang virtual ini yang pastinya kita akan membahas sesuatu yang akan sangat membuka mata dan juga hati kita. Kali ini kita akan ngobrol bareng seorang biara muda bernama Bruder Egidius MTB. Say hello dong Bruder. Halo. Nah, Bruder ini adalah seorang Fransiskan muda yang juga menempuh pendidikan di Universitas Sanata Dharma Pendidikan Keagamaan Katolik. Dan saya sendiri, Suster Methodist MSE yang berasal dari prodi yang sama. Nah, teman-teman muda, kali ini kita akan membahas tentang ekologi dan juga kerusakan alam. Saya penasaran nih, gimana sih pandangan teman-teman muda terkait kerusakan alam yang ada di sekitar kita. Katanya nih ya, kita sebagai orang muda yang adalah masa kini dan masa depan gereja, kita tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga alam supaya tidak rusak loh, tetapi sekaligus juga menjadi panggilan kita semua. Nah, udah gak sabar kan mau membahas tentang ini? Bersama dengan Bruder Egi, kita akan mengulik bersama kira-kira bagaimana ya caranya supaya kita bisa merawat dan menjaga alam ini sehingga bisa berkelanjutan dan menjadi panggilan kita bersama untuk dapat merawatnya bagi kita semua. Bruder Egi ini juga adalah seorang Fransiskan yang sangat memegang teguh prinsip ekologi yang disemangati oleh Santo Fransiskus Assisi yang dikenal sangat mencintai alam ciptaan. Nah, teman-teman, sudah siapkan untuk terinspirasi dan menemukan cara kita untuk bisa menjadi agen perubahan? Yuk kita ikuti percakapan ini yang akan dimulai dari langkah yang lebih kecil tetapi akan sangat berguna bagi kita semua. Halo Bruder Egi, apa kabar? Halo Suster, puji Tuhan baik. Bagaimana dengan Suster sendiri? Puji Tuhan, saya juga sungguh amat baik Bruder. Nah, ngomong-ngomong ya, tentang tema orang muda menjaga dan merawat bumi kita bersama. Kira-kira Bruder, apa aja sih yang bakal kita bahas kali ini? Suster, nah dalam tema ini saya tuh ingin membahas ataupun mengajak orang-orang muda dalam menjaga lingkungan alam dan bagaimana iman dapat memotivasi kita untuk terus bertindak dan bergerak. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami masalah ekologi dan melihat tindakan apa kira-kira yang sudah kita mulai ketika kita melihat situasi lingkungan kita saat ini. Nah, tema yang akan kita bahas dalam kesempatan ini itu nanti akan berangkat dari beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Yang pertama itu dokumen Laudato Si, lalu yang kedua itu dokumen Laudato Deum, dan yang terakhir ini adalah dokumen Christus Vivit yang dimana Paus Fransiskus itu menyuarakan berkaitan dengan kehidupan orang muda di zaman ini, terlebih dalam konteks menjaga dan merawat bumi kita bersama. Wah, menarik banget ya Der. Tapi nih Der, saya mau nanya, selain dari 3 dokumen yang dikeluarkan oleh Bapak Fransiskus, kira-kira ada nggak sih dasar biblis yang mengatur itu semua sehingga semakin memperkuat kita dan menginspirasi kita dalam menjaga alam ciptaan? Ya tentu Suster, di dalam kesempatan ini saya itu mengutip dari Kitab Kejadian bab 2 ayat 15. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Allah itu menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Nah, artinya di sana kita itu punya tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan dan juga bukan sebagai penikmat semata. Begitu, Suster. Benar sekali Bruder, saya setuju dengan apa yang Bruder katakan. Tapi ini Bruder, kita juga mesti lihat bahwa sekarang itu banyak banget loh tempat-tempat yang benar-benar rusak. Misalnya nih, kalau kita pergi ke pantai,
Sangat banyak pantai yang penuh dengan sampah, hutan kita sudah semakin gundul, sungai tercemar, dan masih banyak lagi contoh tentang kerusakan alam lainnya. Jadi menurut Bruder nih ya, gimana sih kondisi lingkungan kita saat ini dalam perspektif 3 dokumen yang tadi Bruder sudah sebutkan? Ya, jujur ya suster ya, ketika melihat kondisi lingkungan alam kita saat ini, saya sedikit, bukan hanya sedikit, bahkan cukup prihatin ya melihat situasinya. Saya tuh sering melihat sampah plastik itu berserakan di mana-mana, misalnya di pantai, di gunung-gunung yang seharusnya itu menjadi tempat yang indah untuk tempat destinasi wisata, tetapi yang ada hanya tumpukan sampah. Nah, kerusakan ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu lebih sering merusak daripada menjaga. Nah, berdasarkan 3 dokumen yang saya pakai dalam konteks ini, yaitu dokumen Laudato Si, itu misalnya Paus Fransiskus itu menegaskan bahwa bumi rumah kita bersama saat ini itu sedang menangis karena kerusakan alam yang kita sendiri sebabkan. Itu di dalam Laudato Si artikel 2 kalau tidak dulu saya. Miris juga ya Der ya. Tapi nih Der, saya juga pernah membaca salah satu dokumen di mana Paus Fransiskus itu juga menyebut bahwa sebenarnya bumi kita ini sedang menangis, sedang menjerit karena ulah manusia. Kita lupa kalau kita itu hanyalah ciptaan yang menjaga, bukan penguasa. Gimana tuh Der? Iya benar sekali ya suster ya. Nah, selain kita melihat hal-hal yang seperti begitu, sebenarnya di dalam dokumen Paus Fransiskus juga di dalam Laudato Deum, Paus Fransiskus itu mengingatkan kita bahwa perubahan iklim itu nyata, tidak lurus-lurus saja, tetapi di sana bahwa generasi muda itu mempunyai atau memainkan peran penting untuk bertindak dan terus bergerak. Nah, kalau tidak, generasi mendatang yang tentu akan menjadi dampak ataupun imbas dari apa yang terjadi berkaitan dengan kerusakan alam dan lingkungan kita saat ini. Tapi itu Bruder, ada juga masalah lain yang bisa kita soroti. Misalnya nih kan, banyak orang tuh yang cuma sekedar bersuara di media sosial, tapi tetap aja buang sampah di mana-mana, tetap menggunakan sampah plastik. Nah, gimana nih caranya supaya ada aksi nyata, ada aksi nyata sehingga ada keseimbangan antara perkataan dan juga perbuatan? Ya, suster, sebenarnya saya percaya sih sebenarnya setiap langkah kecil akan tetap berarti kalau itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Itu pertama yang jadi catatan saya bahwa, nah, saya mau menegaskan bahwa di dalam Christus Vivit itu Paulus mengatakan bahwa di sana dikatakan energi orang muda itu bisa membawa perubahan besar asal itu dimulai dari kesadaran penuh dan juga mulai saja dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang sudah jelas itu bisa berdampak besar bagi orang lain. Hal-hal kecil ya Der. Karena Bruder bilang gitu, saya jadi terpikir untuk membuat konten di media sosial sebagai aksi sederhana menjaga lingkungan yang bisa menginspirasi teman-teman muda lainnya. Gimana menurut Bruder? Kalau menurut saya itu sangat ide yang sangat bagus ya, sangat menarik. Bahwa mau dikatakan di sana bahwa media sosial itu sebenarnya bisa menjadi sarana yang kuat untuk kita, bagaimana kita menyuarakan semangat ekologi dalam kalangan orang muda zaman ini itu sangat relevan berkaitan dengan bagaimana kita menjaga itu. Pertama kita suarakan melalui media sosial dulu, misalnya akun-akun yang ada kita akses saat ini, misalnya Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Saya jadi sadar kalau ternyata menjaga alam ini adalah bagian dari iman kita ya Der. Saya pikir selama ini bahwa menikmati keindahan alam dengan mencoba menjaga dan merawatnya itu udah cukup, tapi ternyata sungguh menjadi perwujudan iman yang nyata ya Bruder ya. Ya, betul banget suster ya. Di dalam Laudato Si, sekali lagi saya mengatakan bahwa Paus Fransiskus itu mengajarkan kita bahwa cara kita menjaga alam artinya itu mencerminkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sungguh amat sangat nyata. Nah, dalam setiap usaha kecil untuk melestarikan lingkungan adalah wujud di mana kasih kita kepada Allah itu yang memberikan dan yang menciptakan kita sebagai ciptaannya satu. Kalau gitu, gimana kalau seandainya kita mulai aja dari hal-hal kecil? Misalnya nih, kita ngajak teman-teman muda untuk mengurangi sampah plastik, membawa tumbler dan bekal dari rumah, sehingga nanti kita bisa buat program bersama yang dapat menjadi perwujudan nyata kita. Wah, itu ide yang menarik Ustaz. Itu sangat relevan sekali dengan dunia kita saat ini. Nah, kita harus bergerak bersama ya Ustaz ya, mungkin ya.
Jadi karena kita adalah harapan dan masa depan gereja, seperti yang dikatakan Paus Fransiskus dalam dokumennya Kristus Hidup. Jadi kita harus bergerak bersama, bukan sendiri. Karena kita hidup di dunia sebagai manusia sosial, artinya kita harus berjalan bersama seiring sejalan. Bruder, kita kan udah ngomongin tentang gimana kita sebagai orang muda bisa berkontribusi untuk menjaga lingkungan kita. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira mengapa sih gereja begitu peduli dengan krisis lingkungan sehingga Paus sendiri menulis dokumen seperti Laudato Si dan juga Laudato Deum? Ya, tentu dong suster, ini tentu gereja sangat peduli dengan keadaan lingkungan alam kita saat ini. Nah, di sana sebenarnya gereja itu sangat prihatin terkait dengan kerusakan alam dan juga perbuatan-perbuatan manusia yang saya pikir itu memang jauh ataupun lari dari usaha ataupun tanggung jawab. Nah, kerusakan alam sering menghantam mereka yang kecil, lemah dan tersingkir, karena kita bisa melihat bahwa mereka yang menjaga alam itu sebenarnya bagaimana kita itu memperjuangkan alam, bukan hanya untuk kita saat ini, tetapi lebih melihat masa depan, dan juga bagaimana kita melihat saudara-saudara kita yang lemah, kecil dan tersingkir. Terkadang mereka yang menjadi yang terdampak yang terlebih dahulu daripada kita. Oh, jadi bisa dibilang kalau ekologi ini bukan cuma tentang lingkungan ya, Der, tapi bisa jadi juga sebagai keadilan sosial. Jadi ini yang dimaksud sebagai ekologi integral, gitu kan maksudnya, Der? Ya, tepat banget suster apa yang suster katakan, bahwa di dalam Laudato Deum Paus itu menegaskan bahwa krisis ini adalah tantangan moral bagi kita semua, bukan hanya tantangan spiritual ataupun lain sebagainya. Itu pertama-tama itu berkaitan dengan tantangan moral kita, bagaimana kita menjaga. Nah, misalnya nih, kalau kita abai, maka kita juga secara tidak langsung mengabaikan penderitaan saudara-saudara kita yang kecil yang terdampak oleh perbuatan-perbuatan kita yang tidak bertanggung jawab. Saya setuju sih, Der. Tapi sayangnya generasi muda kita ini masih sering merasa bahwa tindakan kecil itu nggak ada gunanya. Jadi kalau diajak untuk membuat sesuatu yang kecil-kecil dan sederhana itu, mereka merasa bahwa itu tuh nggak berguna apa-apa. Gimana tuh, Der? Nah, itulah pentingnya sebenarnya suster, itu sikap bagaimana kita membangun komunitas yang mendukung dan saling mengingatkan satu sama lain. Nah, karena kita ini tadi saya katakan bahwa kita harus berjalan atau seiring sejalan untuk membangun sebuah kebersamaan. Nah, kita bisa memulai dengan gerakan ekologis, misalnya dari lingkungan paroki, seperti misalnya menanam pohon atau melakukan sosialisasi tentang bagaimana mendaur ulang kembali sampah-sampah yang bisa digunakan sebagaimana mestinya, mulai dari lingkungan paroki, lingkungan tempat kita tinggal dan sebagainya, yang tentu akan berdampak bagi perkembangan ataupun kebersamaan yang ada di lingkungan kita. Kalau prinsipnya kayak gitu, berarti kita juga bisa kolaborasi dengan komunitas yang lebih besar ya, Der, sehingga dampaknya juga bisa dialami lebih besar dari yang kalau kita lakukan di organisasi kecil aja gitu. Nah, benar sekali suster. Kolaborasi adalah saya pikir itu menjadi kunci utama ya. Kolaborasi itu sebagai, misalnya nih, kolaborasi lintas komunitas dan generasi adalah kunci. Tadi saya mengatakan kunci, seperti misalnya yang ditekankan Paus Fransiskus dalam dokumen Laudato Si yang dari tadi kita sudah bicarakan bersama. Jadi bagaimana kalau misalnya kita mulai dari gerakan kecil di media sosial, kita ajak teman-teman muda supaya kita bisa berbagi langkah sederhana untuk menjaga lingkungan kita. Wah, saya suka banget suster, ini ide yang sangat menarik ya suster ya. Nah, saya pikir dengan media sosial pesan kita bisa menjangkau lebih banyak orang, karena media sosial ataupun bagaimana kita mengakses media sosial saat ini itu sangat relevan dengan dunianya orang muda saat ini, berkaitan terutama tentang bagaimana kita menjaga dan merawat bumi rumah kita bersama. Benar-benar relevan dengan kehidupan kita sekarang ya, Der ya. Jujur ya, Der, percakapan ini sungguh membuka mata saya, terutama untuk menjaga bumi bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai panggilan iman. Oke, suster, sebenarnya setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah bentuk kasih kita yang nyata pada Tuhan dan sesama, yang dimana kita adalah sebagai ciptaan yang hadir dan merasakan segala yang baik
di dalam bumi ciptaannya saat ini. Wah, terima kasih Bruder. Sungguh menarik sekali ya teman-teman ya. Nah, Bruder, sebagai closing statement nih, sebagai kesimpulan dari apa yang udah kita omongin tadi, kira-kira ada nggak sih sesuatu yang mau Bruder ungkapkan untuk teman-teman muda sehingga bisa merangkum seluruh percakapan kita ini yang juga bisa menginspirasi mereka untuk dapat bertindak yang dimulai dari hal-hal yang kecil? Oke, suster. Pertama-tama saya mau mengatakan seperti ini ya untuk teman-teman muda. Tadi di dalam dokumen Paus Fransiskus terkait dengan orang muda yaitu Christus Vivit, Paus Fransiskus itu mengatakan bahwa orang muda adalah masa kini gereja atau wajah masa kini gereja. Artinya dalam konteks menjaga alam dan lingkungan sebagai rumah kita bersama, dalam hal ini orang muda berperan penting dalam hal menjaga dan merawat, karena orang muda adalah masa depan gereja, masa depan bangsa, dan masa depan negara kita yang akan datang. Nah, tidak harus menjadi melakukan hal-hal yang besar-besar amat, tetapi melakukan hal-hal yang kecil saja yang tentu itu bisa berdampak baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu sesama kita orang muda, anak-anak, orang tua, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya mengutip sebuah kata bijak dari Bapak Ekologi yang kita kenal, yaitu Santo Fransiskus dari Assisi. Dia mengatakan begini berkaitan dengan usaha kita ya. Beliau mengatakan, mari kita mulai lagi sebab sampai saat ini kita belum berbuat apa-apa. Begitu beliau mengatakan. Wah, menginspirasi sekali ya teman-teman muda. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita sebagai orang-orang muda yang adalah masa kini dan masa depan gereja, mari kita berbuat hal-hal yang kecil, karena kita yakini bahwa hal-hal kecil yang saat ini kita lakukan akan berdampak besar bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita berbuat, karena sampai saat ini kita belum berbuat apa-apa. Terima kasih banyak. Terima kasih.